Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Tri Satria, orang awam yang suka ngomongin bola. Pada video kali ini saya ingin menceritakan peristiwa-peristiwa sedih yang terjadi seminggu kemarin ya guys. Yang pertama itu pada tanggal 25 September hari Sabtu, itu MU dikalahkan sama Aston Villa 1-0 guys. Ya, ini sungguh mengecewakan untuk fans-fans MU ya, kalah sama Aston Villa. Ya, tapi kalau dilihat sih dari pertandingannya, itu sebenarnya sih layak seri. Ya, tapi di pertandingan ini, itu kok menurut saya, menurut pandangan orang awam seperti saya, itu MU itu nggak bermain dengan bagus guys. Jadi ada juga orang-orang yang ngomongin tentang penalti Bruno Fernandes yang gagal. Ya, banyak orang yang menyalahkan Bruno Fernandes. Kalau menurut saya sih ya kegagalan dalam penalti itu biasa guys. Itu bukan sesuatu yang harus disalahkan karena pertandingan itu kan berjalan 90 menit dan selama 90 menit itu kan seharusnya MU itu harus bisa memenangkan pertandingan. Jadi jangan selalu bergantung pada Bruno Fernandes. Kesalahan atau kegagalan di penalti itu hal yang wajar di sepak bola. Jadi jangan salahkan Bruno Fernandes. Malah gara-gara penalti Bruno Fernandes itu banyak sekali meme-meme tentang kegagalan penalti Bruno Fernandes kayak itu kan bolanya ditendang ke atas itu guys, itu banyak meme-meme tentang aduh itu kena burung terus burungnya meninggal seperti itu, terus ada meme juga yang bolanya itu kena pesawat NASA sehingga NASA komplain seperti itu. Jadi ya akhirnya dibikin lucu-lucuan seperti itu ya Pak. Padahal kok menurut saya sih sepanjang pertandingan itu MU itu bermain nggak cukup bagus gitu. Jadi kayak di tengah itu ada Fred McTominay itu juga bermain kurang begitu bagus pada malam hari itu. Terus kemudian Pogba itu malah ditaruh di sayap kiri ya. Jadinya permainannya kurang maksimum. Jadi ya jangan salahkan Bruno Fernandes saja, tapi seluruh tim MU pada saat itu tuh kurang bermain bagus dan beruntung Aston Villa bisa mengalahkan MU pada malam itu. Dan di pertandingan ini tuh yang perlu disorot juga ialah Mason Greenwood. Mason Greenwood tuh di pertandingan ini begitu egois guys, begitu kayak dia main sendirian gitu. Padahal sepak bola itu kan mainnya tim. Dan semoga dari kekalahan ini Mason Greenwood nih bisa belajar gitu loh supaya dia semakin berkembang sebagai seorang pemain dan nggak bermain individual seperti itu. Oke, cerita sedih kedua yang saya mau bahas ialah kekalahan Madrid melawan Sheriff Tiraspol guys. Ya ini Madrid di babak penyisihan grup Liga Champions kalah melawan Sheriff 1-2 pada hari Rabu tanggal 29 September. Ya ini kekalahan yang sungguh memalukan karena Sheriff ini tim debutan Liga Champions, mereka belum pernah masuk Liga Champions dan ini pertama kalinya mereka masuk Liga Champions dan Madrid kalah. Kalau kalian lihat pertandingannya itu guys, itu Madrid sudah berusaha semaksimum mungkin untuk bikin gol gitu guys, untuk memenangkan pertandingan. Mereka juga menguasai jalannya pertandingan, tapi ya nggak gol-gol gitu loh, nggak bisa bikin gol guys. Dan akhirnya Madrid ini kalah 1-2 dan Sheriff ini bertahan dengan sangat baik sekali, apalagi kipernya. Waduh, pada malam hari itu tuh kipernya itu benar-benar luar biasa. Mereka melakukan banyak sekali penyelamatan dan Benzema juga berkali-kali melakukan shoot on target, shoot on goal, tapi tetap nggak bisa jadi gol guys. Jadi ya ini berita cukup menyedihkan ya, Madrid dikalahkan oleh Sheriff 1-2. Terus kemudian cerita sedih ketiga yang saya mau bagikan itu ialah kekalahan AC Milan sama Atletico Madrid guys. Ini kalah 1-2 pada hari Rabu 29 September. Kalau kalian lihat pertandingannya, itu sungguh mengenaskan guys karena di awal pertandingan sebelum AC Milan itu kena kartu merah, sebelum pemainnya itu salah satu keluar, itu AC Milan tuh benar-benar mengontrol pertandingan. Jadi AC Milan tuh benar-benar yang sering menyerang Atletico Madrid guys. Dan setelah AC Milan ini kena kartu merah, ya berkurang satu pemainnya, itu langsung turun guys performa dari AC Milan dan akhirnya Atletico Madrid nih menguasai pertandingan dan akhirnya bikin 2 gol dan ya skor akhir adalah 1-2 guys. Ya kok dilihat
hasil ini cukup mengecewakan, karena di awal-awal pertandingan tuh AC Milan cukup mendominasi, cukup kuat, dan mereka tuh di pertandingan ini membuktikan kalau mereka tuh masih punya taji di Liga Champion. Mereka ini kan AC Milan sudah lama nggak masuk Liga Champion, kalau nggak salah sudah 7 tahun ya itu nggak masuk Liga Champion, dan ini mereka masuk lagi Liga Champion. Banyak orang itu yang mengsangsikan tentang AC Milan, ragu dengan AC Milan karena ya pamor Serie A juga sedang turun, dan banyak orang tuh meragukan tim-tim dari Serie A bisa melangkah jauh di Liga Champion. Tapi kok melihat dari pertandingan kemarin itu AC Milan itu cukup bagus, karena AC Milan tuh awalnya mendominasi Atletico Madrid tapi akhirnya malah kalah. Itu sungguh mengenaskan gara-gara kartu merah. Oke, itu adalah cerita ketiga. Oke, terus cerita keempat itu Chelsea, guys. Chelsea itu minggu ini kalah 2 kali. Yang pertama itu di Liga Inggris, mereka kalah dari Manchester City. Tapi kok menurut saya sih kekalahan dari Manchester City itu bukan suatu hal yang cukup menyedihkan, karena Manchester City ialah tim yang luar biasa. Dan di pertandingan itu tuh Chelsea sama Manchester City itu menyuguhkan penampilan yang benar-benar bagus. Dan Manchester City itu sejak awal menekan, jadi high press terhadap Chelsea, sehingga Chelsea itu susah untuk mengembangkan permainan, jadi susah untuk menyalurkan bola ke depan karena di high press terus oleh City gitu. Jadi itu taktiknya Pep Guardiola. Jadi dari awal City ini meng-high press Chelsea, dan banyak orang tuh menyangka taktik Pep Guardiola ini bikin Chelsea itu tertekan gitu. Jadi bikin Chelsea ini diobok-obok. Tapi kalau menurut saya sih Chelsea nggak seburuk itu di pertandingan ini, guys. Jadi Chelsea sudah melakukan yang terbaik. Jadi mereka punya kesempatan, selalu ingin melepaskan diri dari tekanan Manchester City. Dan mereka sudah bertahan dengan sangat baik sekali melawan Manchester City. Jadi kemenangan City atas Chelsea ini juga kalau menurut saya sih hasilnya sih sebaiknya ya layaknya itu seri, tapi ya akhirnya City yang memenangkan, karena ini kan duel yang sangat ketat sekali, salah satu pertandingan Liga Inggris yang cukup bagus karena Chelsea dan Manchester City punya kualitas, dan Chelsea bukan suatu pertandingan yang menyedihkan untuk Chelsea. Terus kemarin Chelsea di babak penyisihan grup Liga Champion ya pada hari Kamis kemarin itu kalah juga lawan Juventus. Ini nggak disangka-sangka karena orang-orang itu menjagokan Chelsea yang menang gitu, guys, karena Juve ini kan juga lagi krisis penyerang. Jadi kayak minggu ini itu Morata sama Dybala itu lagi cedera, jadi Juve ini minim penyerang gitu. Dan di pertandingan ini yang turun sebagai penyerang tuh Benadeschi ya. Benadeschi ini kan kalau menurut saya ya, pandangan orang awam seperti saya ini bukan penyerang yang cukup bagus, bukan pemain yang cukup bagus. Dia sering bego, guys. Kalau menurut saya sih Benadeschi ini kurang bagus dan diturunkan. Dan ada Chiesa juga yang menemani Benadeschi di depan. Jadi Benadeschi ini dijadikan false nine oleh Allegri. Dan di pertandingan ini tuh kalau menurut saya Chelsea sudah berusaha semaksimal mungkin juga, guys, untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi Juve di pertandingan ini dapat gol duluan, dan Juve setelah itu mereka bertahan, dan mereka bertahan dengan bagus sekali. Kipernya Szczesny juga di pertandingan ini main bagus sekali sehingga menyulitkan Chelsea untuk bikin gol. Dan di pertandingan ini ya diakui kalau Juve itu parkir bus, tapi parkir busnya sukses dan bisa membawa Juve itu memenangkan pertandingan. Ya, ini kekalahan Chelsea kedua kali, yang pertama melawan City, yang kedua melawan Juventus. Dan untuk pertandingan Chelsea melawan Juventus ini sih kalau menurut saya sih Juventus bermain dengan sangat baik sekali, bisa bertahan dengan baik sehingga akhirnya mereka memenangkan pertandingan. Cerita menyedihkan terakhir yang saya mau bahas ialah kemarin ya, ini Barcelona itu kalah lawan Benfica 3-0 di babak penyisihan grup Liga Champion, dan ini menjadikan Barcelona poinnya 0 di grup tersebut, guys. Dan
dan ini cukup memalukan. Jadi selama sejarah Barcelona mereka nggak pernah kalah 2 kali di Liga Champions. Jadi selama sejarah Barcelona ini adalah performa Barcelona yang paling buruk, dan mereka sekarang di posisi bontot di grup Liga Champions, guys. Dan ini sungguh memalukan untuk Barcelona. Ya, ini kan musuhnya Benfica ya. Musuhnya Benfica itu seharusnya, Benfica ini kan klub yang punya kemampuan di bawah Barcelona. Seharusnya Barcelona itu bisa memenangkan pertandingan ini. Ya, Benfica ini seharusnya klub yang secara kemampuan, secara kekuatan itu di bawah Barcelona. Tapi malah Barcelona kalah. Ya, sebelum pertandingan ini tuh malah Ronald Koeman, pelatih Barcelona, ini malah ngomong, ya dia diwawancara dan dia ngomong kalau kita sebagai fans Barcelona, kalian semua tuh harus realistis. Kalau Barcelona yang sekarang ini tuh nggak seperti Barcelona yang dulu. Barcelona yang sekarang ini tuh kekuatannya nggak mumpuni karena lagi banyak internal masalah seperti itu. Jadi sebelum pertandingan itu Ronald Koeman tuh malah pesimis tentang Barcelona. Ya, sebagai pelatih seharusnya jangan seperti itu dong, gitu loh. Karena Barcelona ini kan sekarang diisi oleh banyak sekali pemain-pemain muda. Dan pemain-pemain muda ini butuh seorang motivator. Butuh seorang pemimpin yang bisa mengangkat mental mereka. Bisa supaya anak-anak muda ini punya mental sebagai seorang juara. Karena Barcelona ini adalah klub yang seharusnya klub juara, tapi malah Koeman ngomongnya seperti gitu. Koeman ngomongnya, ya kita harus realistis. Ya kita emang realistis kok. Barcelona sekarang banyak masalah, tapi ya jangan diekspos ke media seperti itu. Itu melemahkan mental anak-anak buah atau anak-anak didik dari Ronald Koeman gitu loh. Jadinya kok menurut saya sih, ya ini kita bicara Ronald Koeman ya, kok saya pribadi saya sih cenderungnya saya sebaiknya Ronald Koeman ini out gitu loh. Ronald Koeman ini seharusnya dikeluarkan dari Barcelona karena kok menurut saya sih dia sudah nggak mampu untuk mengangkat performa Barcelona. Kita lihat pertandingannya aja lah. Pertandingan Barcelona di pertandingan ini itu sama seperti gayanya itu sama seperti Barcelona ketika lawan Cadiz, kalah sama Cadiz, ketika mereka kalah lawan Granada itu hampir sama gitu. Jadi meskipun mereka memenangkan penguasaan bola, tapi tengah itu tidak ada kreativitas. Terus sering mengandalkan, ya ini kan Benfica di pertandingan ini kan mereka sering-sering parkir bus gitu loh. Sedangkan tim yang parkir bus itu biasanya tim-tim yang melawan tim yang parkir bus itu sering menembus pertahanan, kok dari tengah kan susah. Jadi mereka nembusnya dari samping, jadi mengandalkan sayap seperti itu. Karena tengah ini benar-benar parkir bus itu benar-benar padat, susah untuk ditembus. Jadi mereka mengandalkan sayap gitu. Dan Barcelona ini itu kan Jordi Alba kan cedera gitu. Jordi Alba seharusnya di sayap kiri cedera, dan akhirnya Des yang seharusnya di kanan tuh dipindah ke kiri. Ya seperti lawan Granada seperti ngelawan Cadiz, mereka cenderungnya bermain lebih banyak melalui sektor kiri gitu. Dan lagi-lagi tengah ini Pedri dan Frenkie De Jong. Ini kalau menurut saya De Jong musim ini tuh menurun. Jadi musim kemarin tuh Frenkie De Jong itu mainnya lebih bagus daripada musim ini. Musim ini tuh kayaknya kurang semangat, kurang loyo, kurang mau untuk mengejar bola seperti itu Frenkie De Jong. Jadi musim ini tuh malah menurun performanya. Pedri juga di pertandingan ini nggak kelihatan, ya susah banget untuk menembus pertahanan Benfica. Lagi-lagi tuh mainnya tuh sektor kiri dan operan-operan, kurang ada kreativitas, kurang ada keberanian, kurang ada determinasi, kurang ada kemauan untuk menang gitu loh. Jadi ya bola itu sering banget dari tengah dioper ke belakang, nggak punya keberanian untuk ngoperin bola ke depan seperti itu. Jadinya ya seperti itulah permainan dari Barcelona lawan Granada gitu, lawan Cadiz itu, ini juga lawan Benfica seperti itu. Jadi fighting spiritnya lemah sekali Barcelona. Itu kok menurut saya sih salahnya ada sedikit ya nggak bisa nyalahin Ronald Koeman 100%, tapi seharusnya pelatih itu bisa memotivasi para pemainnya gitu loh.
lihatlah si Sheriff debutan di Liga Champions ini. Kan mereka melawan Real Madrid, tapi mereka punya fighting spirit yang keren gitu. Sehingga meskipun Sheriff ini kekuatannya di bawah Real Madrid, tapi dengan fighting spirit yang kuat, mereka bisa mengalahkan Real Madrid gitu loh. Juventus dengan kekuatan dan semangat yang bagus bisa mengalahkan Chelsea yang juara Liga Champions musim lalu. Dan Barcelona itu ya fighting spiritnya kurang, semangatnya kurang gitu loh. Barcelona butuh pelatih yang bisa memotivasi mereka. Jadi bukan karena taktik ya, karena secara kemampuan pemain-pemain Barcelona cukup bagus. Jadi Pedri, Frankie De Jong tuh seharusnya bagus. Terus Gavi, pemain muda yang cukup bagus gitu. Itu seharusnya tengah ini seharusnya bisa lebih hidup lagi gitu loh. Andai kan pelatihnya diganti dengan pelatih baru yang bisa merangkul anak-anak muda ini, bisa memotivasi mereka sehingga mereka mainnya lebih ngotot, lebih niat, lebih kuat. Itu Barcelona mungkin nggak seperti ini gitu loh. Jadi saya tuh cenderung saya pro kalau Koeman tuh mestinya out. Pertandingan ini tuh sebenarnya ya Luuk de Jong itu juga punya banyak peluang gitu loh. Tapi nggak gol gitu. Ini pemain yang juga nggak begitu tajam gitu loh. Bola gampang tinggal disentil aja masuk gawang nih malah melambung kok nggak melebar. Jadi Luuk de Jong nih di pertandingan ini juga punya banyak peluang tapi ya nggak bisa bikin gol. Dan Memphis Depay ini juga akhir-akhir ini di 3 pertandingan terakhir tuh sering banget, kalau menurut saya sih mainnya individualis, sering giring-giring sendiri. Tapi ya gimana, nggak ada yang support dia gitu loh. Memphis Depay ini suka bawa bola sendiri individual, mau melewati pemain-pemain belakang tapi yang nggak bisa, sering banget jatuh, sering banget nggak bisa tembus. Tapi ya gimana, nggak ada pensuplai bola yang bagus untuk Memphis Depay gitu loh. Tengahnya ini juga nggak hidup gitu loh. Dan belakangnya ini aduh, Eric Garcia ini belum begitu bagus dan Pique ini juga lambat. Jadinya belakang ini juga ya, kok kalian lihat dari Barcelona ini, itu pelatih, pemain ini juga kurang. Sayap kanan apalagi, sayap kanan nggak ada pemain yang bagus gitu. Sejak Jordi Alba cedera, Des dipindah ke kiri, kanannya ini hampir nggak pernah beri kontribusi apapun. Sergio Roberto dimasukin gitu. Selalu mengandalkan Sergio Roberto yang selama di pertandingan Barcelona itu selalu mainnya kurang begitu bagus gitu loh. Ya, ngandalin sayap kiri, tengahnya kurang kreatif. Frankie De Jong yang musim kemarin bagus penurun, Pedri juga sama. Terus ya nggak berani ngoper ke depan, oper-operannya selalu tengah belakang gitu. Paling yang berani ngoper ke depan tuh biasanya malah pemain-pemain yang lama seperti Busquets, terus kadang Pique juga kasih umpan-umpan ke depan. Tapi main-main muda ini cukup kurang berani untuk ke depan gitu, untuk bikin operan-operan yang kunci gitu. Jadinya ya Barcelona ini kalau menurut saya ya sekali lagi Koeman out gitu loh. Karena butuh seorang motivator, butuh seorang pemimpin yang bisa mengangkat mental Barcelona, butuh seorang pelatih yang energik. Ya, kalau kalian lihat kan Thomas Tuchel sama Jurgen Klopp itu kan energik ya, bisa menyatukan tim, bisa memberikan semangat, motivasi untuk bisa menang. Kalau Koeman ini nggak bisa sih mengangkat moral. Dia bukan tipe pelatih yang bisa kuat dimotivasi gitu loh. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai habis. Ini adalah cerita-cerita tentang kejadian-kejadian menyedihkan seminggu kemarin ya guys. Bagi kalian yang suka sepak bola belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.